ya yang bisa untuk Anda akses gitu ya, yang bisa untuk Anda akses. Apakah itu berbayar atau enggak ya tergantung dari artikelnya itu sendiri gitu ya. Tapi kalau hanya untuk mencari artikelnya dengan topik tertentu gitu ya, maka Anda bisa buka POP atau bisa buka Google Scholar. Ya, itu kalau melihat judulnya. Nah, sekarang kalau misalkan subjek Anda adalah matematik ya, klik aja subjek. Ya, ini akhirnya juga lemah. Nah, ini ya. Ada pilihannya 1 sampai mbuh gak ngerti sampai piro iki ya, Bu Ika ya. Untuk subjek ini ya. Nah, ini kan ada manajemen, accounting, AI, law science, law linguistik. Di sini kan matematika aja ya, bukan sains aktuaria ya. Iya, Ibu. Nah, nanti Anda bisa search aja di sini, matematika, nggak usah goleki 1 sampai 10 ya, nyari ini aja. Next. Oh, kalau subjek di sini ada nggak ini matematika? Oh, ke ono. Oh, iki. Kok ono ya, Mbak? Ada nggak? Data mining. Oh, no. Iya wes, matematika. Nah, ini ya. Ada matematika terapan, matematika ekonomi, pemodelan matematika, matematika komputasi. Mana yang Anda tertarik gitu ya. Nah, ini kalau nyari yang subjeknya. Jadi kalau misalkan saya klik pemodelan matematika misalkan. Nah, ini orang-orangnya gitu ya. Orang-orang yang meneliti di pemodelan matematika. Tapi kita kan nyari jurnal gitu ya. Nyari jurnal berarti adalah ke sources ya, bukan ke subjek. Ya. Kalau Anda itu naksir gitu ya, oh saya tuh seneng misalkan dosen ITB gitu ya. Nanti Anda bisa cari gitu ya di sini. Ya di subjek atau di author penulis ya. Nah, karena kita mau cari jurnal yang Sinta 2, Sinta 1, cari yang jurnal. Kemudian search di sini matematika misalkan ya. Filter. Cari yang Sinta 1, Sinta 2. Gitu ya. Terus lainnya enggak usah gitu ya. Oke, Sinta 1, Sinta 2. Tuh, ternyata masih umum ya ini ya. Kalau spesifik apa tadi? Tak iso balik ta. Matematika, filter. Sinta 1, Sinta 2. Anda mau pilih yang mana? Pendidikan ta? Halo? Karena kayaknya matematika bisa masuk semua. Engineering, Ibu. Engineering, oke. Nah, ini ya. Nah, Sinta 1 ini ada IJCE ya. Kemudian ada ini juga Sinta 1. Keren kalau Anda bisa masuk sini ya. Nah, coba Anda klik ini ya, ini website-nya. Ini websitenya, ini websitenya. Nah, coba Anda masuk sini. Duh, kok cek lemot itu lah. Nah, ini ya. Sudah nampak semua? Sudah, Ibu. Ya. Wes.
dari sini gitu ya, dari sini nanti Anda itu saya beri tugas gitu ya. Bukunya kapan Bu? Bukunya nanti gitu ya, nanti lu buat buku nanti. Kita fokus ke artikel ilmiah yang mungkin nanti akan bermanfaat Anda ketika penulisan di kelulusan Anda di S1 gitu ya. Nah, Anda lihat archive. Archive itu adalah kumpulan dari artikel-artikel di jurnal ini. Misalkan ini ya, yang Februari aja ya. Nah, silakan nanti Anda ya cari-cari gitu ya. Anda tertarik di mana sih? Anda mau belajar nulis seperti apa sih? Pilihlah dari artikel-artikel yang ada di sini. Ya. Kok bahasa Inggris, Bu? Iya, Rek. Lek Sinta siji ambek Sinta loro bahasa Inggrisan ya. Jadi Anda jangan takut dengan bahasa Inggris ya. Misalkan karena Bu Ika gak paham-paham banget gitu ya. Yang namanya matematika murni atau terapan atau engineering di sini ya. Nanti silakan Anda baca-baca. Ya, misalkan saya buka ini ya, buka. Penakses gak ya itu? Oke, ini sambil menunggu dibaca, dibuka, dicari-cari, ya artikelnya. Loh, ini tinggal Anda download nanti ya. Misalkan machine learning bla 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 bla, dilihat di download ya, dilihat di download. Nah, cara penulisannya nanti di mana? Anda bisa cari terkait dengan about ya. Kalau nggak di about ya di announcement ya. About, kemudian silakan Anda cari yang namanya author guideline ya. Aturan bagi penulis, author guideline. Nah, di sini ya. Use the IJECE Guide of Authors as a template and your guideline for preparing your papers. Microsoft Word file format di sini atau pakai latex ya. Sudah diajari latex apa belum? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Oke, nanti silakan pilih ya. Kalau saya prefernya pakai Word aja ya. Meskipun nanti di matematik sering pakai latex ya. Diajari latex di mata kuliah apa? Bahasa pemrograman semester 1, Ibu. Oke, sip. Ya wes, boleh pakai latex, boleh pakai MS Word. Tapi kalau Bu Ika lebih prefer ya, lebih milih yang Word aja gitu ya. Ya, jadi coba Anda nanti lihat formatnya. Saya klik ya. Coba Anda nanti lihat formatnya. Oh, suruh download Kak Popois. Tak download. Tak share screen. Nah, ini ya. Kan lebih gampang saja nih daripada latex. Tapi ya tergantung sih ya. Anda boleh pilih apapun. Nah, ikuti format yang diminta gitu ya. Ikuti format yang diminta. Topiknya apa, Bu? Ya terserah nanti Anda yang nulis gitu ya. Saya cuman melihat gimana Anda menulis ya sesuai dengan format yang Anda pilih. Jadi nanti di artikel itu Anda jelaskan apa namanya? Anda jelaskan Anda mau masuk ke Sinta berapa, jurnalnya apa, diberikan linknya. Paham maksud Bu Ika? Halo? Paham maksud Bu Ika? Enggak, gimana? Kecepatan apa gimana? Halo? Halo? Nah, karena nggak ada jawaban, saya anggap
tidak kecepatan dan bisa diterima. Kemudian di pertemuan 10 kan katanya tadi meminta menggunakan manajemen references. Nah, ini sesuaikan untuk artikel ini gitu ya, template-nya menggunakan references apa. Nah, ini datanya harus update gitu ya. Minimal 20 sumber bacaan gitu ya. Original research paper dan 50 review paper. Ini beda ya, review paper sama original research. Tapi kalau Anda anggaplah sama gitulah ya. Anggaplah sama. Kemudian karena kan Anda nggak punya akses ke Scopus ya, masih Anda. Kemudian pakai IEEE style gitu ya. IEEE style. Kemudian Anda juga harus pakai EndNote. Ini tadi yang saya katakan ya, manajemen referensinya pakai apa aja. EndNote, Mendeley, Zotero gitu ya. Atau pakai referensi manajemen and formatting choose IEEE style. Ini ada di MS Word ya. Dan kemudian format untuk referensinya adalah 8 pt. Jurnal nulisnya begini. Kalau conference proceeding nanti kalau dapatnya bukan artikel tapi artikel conference proceeding itu nulisnya begini. Kalau buku nulisnya begini. Kalau tesis atau disertasi itu nulisnya begini. Jadi contoh referensinya nanti seperti ini. Bisa dipahami? Bisa, Ibu. Bisa ya? Saya. Oke. Kan modalnya POP sudah. Force viewer juga sudah. Canva sudah. Apa meneh? Microsoft Word ya mari gitu ya. Yang tambahannya kan hanya ini kan? Tambahannya ya. Nah, pertanyaannya Bu, kalau pakai Microsoft Word itu gimana untuk pakai references? Ini karena Bu Ika buka Microsoft Word kan ya, ini loh references, references di sini. Nanti dimasukkan semua satu-satu, tinggal nanti di ya, ini ada EndNote gitu ya. Kalau nggak mau pakai EndNote, Anda bisa masukkan ke sini. Lah ini kan apa style? Apa style, ini IEEE gitu kan ya, sesuaikan ya. Gimana Bu caranya? Lah Anda pakai bibliografi, harus bisa punya datanya karena Bu Ika kan nggak ada datanya ya, jadinya nggak ada kosong di sini. Dan ini Word-nya Bu Ika itu belum saya download apapun karena saya nggak bekerja menggunakan laptop ini untuk jurnal, karena Apple bagi saya susah untuk menggunakan Force Viewer gitu ya, jadinya nggak didukung kalau Apple, seperti yang saya katakan kalau Apple tuh nggak didukung menggunakan Force Viewer, jadinya saya nggak menggunakan laptop ini, akhirnya Word-nya tidak saya install apapun, baik Mendeley maupun Zotero, tapi untuk bawaannya Word-nya masih nggak masalah gitu ya, jadi saya manual kalau pakai Word itu. Tapi kalau misalkan Anda mau pakai Mendeley sama Zotero dipersilahkan, nggak apa-apa, sama aja ya. Cuma nanti gimana caranya nggak mungkin saya jelaskan saat ini gitu ya, karena Anda tidak menggunakan laptop juga. Silakan Anda buka-buka YouTube gitu ya. Jadi tambahannya adalah Anda harus tahu Anda mau pakai apa gitu ya untuk manajemen referensinya ya, baik itu Mendeley, Zotero, EndNote maupun Microsoft Office Word sendiri. Gitu? Jelas? Jadi terkait dengan di RPS Mumang ini ya. Nah, ini sekaligus sama di pertemuan hari ini ya. Pakai references. Ya. Oke. Sudah bisa dipahami? Bisa nggak?
Sudah, Ibu. Oke, berarti tinggal tugas ya. Jadi ini minggu depan itu adalah, minggu depan cukup nggak buat artikel ini? Minggu depan cukup nggak? Atau 2 minggu? 2 minggu mungkin, Ibu. 2 minggu, ya wes. Itu artikel tok apa sama buku? Artikel aja, Ibu. Karena kan minggu ini UTS. Oh ya wes, ya. Artikel aja ya, nanti minggu depan buat bukunya ya. Atau gini, pengumpulan artikel gitu ya. Pengumpulan artikel saya tak ndelok tanggal. Ya, nanti Anda belajar mandiri ya. Jika ada pertanyaan bisa tanyakan di pihak grup ya. Untuk YouTube-nya linknya yang perlu dipelajari apa? Sembarang, nggak masalah, apa aja boleh ya. Yang jelas nggak keluar dari topik ya. Kita belajar terkait dengan penulisan artikel ilmiah menggunakan Mendeley, Zotero atau manajemen references gitu ya. Jadi artikel dikumpulkan tanggal 13 gitu ya. Ya, betul ya. 2 minggu katanya. Betul ya? Halo? Loha? Halo Loha? Iya, Ibu, benar tanggal 13. Tanggal 13, bukunya tanggal 20 ya. Sembilan, 10, 11, 12. Bukunya tanggal 20 ya. Halo? Bu izin bertanya. Saya Bu kata ke kamar mandi dulu. Izin ya sebentar ya. Sebentar. Oke, silakan siapa yang mau bertanya? Tadi kan tugasnya membuat artikel dan buku ya, Bu. Itu apakah
artikelnya harus linear sama bukunya. Semisal ngambil pendidikan matematika, apakah bukunya juga harus membahas pendidikan matematika? Terima kasih. Oh, bukan pendidikan matematika ya, sesuai dengan prodi Anda aja. Sesuai dengan prodi Anda. Ibu. Misal berarti harus bahas matematika sendiri itu. Iya. Bukunya ya buku matematik ya, buku akademik ya. Bukan novel, bukan cerpen, bukan cerpen ya. Yes? Sudah, Ibu. Jadi nanti kita ketemu tanggal 20 ya. Jadi selama 3 minggu saya memberi tugas kepada Anda, ngerjakannya jangan mepet-mepet. Karena nggak bisa sehari 2 hari. Ya. Dan Anda itu masih harus belajar. Karena di sini kan Anda harus melek teknologi ya, harus literate digital. Kenapa Bu Ika bilang harus selesai tanggal 20? Coba dibuka RPS-nya lagi. Ini ya, tak buka lagi. Tak share screen lagi. Nah, saya selain meminta Anda untuk bisa canggih yang namanya kelihatan ya RPS yang saya share ya. Kenapa saya minta Anda untuk membuat artikel gitu ya, dan kemudian Anda itu membuat buku, karena topik kita yang ke-10 itu ngomongnya terkait dengan menerapkan konsep e-commerce dan digital payment. Ya. Jadi kalau misalkan artikel oke lah, artikel disubmit di jurnal sudah selesai gitu ya. Tapi kalau buku nggak dijual, kira-kira gimana? Kalau Anda buat buku itu sudah jadi nggak dijual, terus gimana? Halo? Menghasilkan cuan nggak ya? Tidak, Ibu. Enggak. Terus ngapain Ibu hasil bukunya? Ngapain? Enggak ada manfaatnya kan? Ya. Nah, karena nggak ada manfaatnya, maka kita buat manfaat gitu ya. Salah satunya yaitu menggunakan e-commerce. Nanti ada beberapa dari saya gitu ya, yang bisa nanti Anda gunakan gitu ya. Itu pertemuan 10. Jadi pertemuan tanggal 20 nanti kita ketemu ya. Harapannya sih bukunya sudah jadi semua gitu ya. Tapi kalau bukunya belum jadi, ya kan terus terlambat gitu ya. Tapi nanti pertemuan 20 kita coba gitu ya, membuat e-commerce dengan menjual buku Anda itu tadi gitu ya. Nah, pertemuan ke-11 karena untuk menjual gitu ya. Kan saya tanggal 20 mau lihat Anda bukunya seperti apa gitu ya. Nah, saya kaitkan dengan ini ya, hukum aturan menggunakan undang-undang ITE ya. Nah, kalau misalkan buku Anda itu ternyata copy paste itu tidak layak jual gitu ya. Justru Anda nanti akan kena undang-undang ITE lah. Ini nanti silakan Anda baca, silakan Anda searching. Ya. Itu. Kemudian Nenek sudah mempresentasikan contoh aplikasi Yoti ya. Terus kemudian 13 gitu ya. Sebenarnya sebelum Anda jual itu Anda bisa menggunakan tools Google, yaitu berikan beberapa sampel buku Anda ke dosen-dosen yang sekiranya bisa membantu Anda dan menggunakan Google Sheet ya atau Google Form untuk meminta tanggapan dari beliaunya. Ya, kalau sudah, nah baru nanti Anda menjual. Menjual itu saya masukkan sebagai ujian akhir semester.
Jadi Anda sudah lengkap, oh ada bukunya, oke artikel tadi sudah diunggah, nanti tinggal saya cek gitu ya. Tapi sampai ke pertemuan 16 itu Anda, saya lihat gitu ya progres pembuatan buku Anda. Makanya kenapa kalau buku nggak selesai tanggal 20 April nggak apa-apa, karena ini masih berproses gitu ya. Tapi ketika ujian akhir semester ini saya nanti minta report ya, berapa hasil penjual digital Anda gitu ya. Bisa dipahami? Jadi proyek akhirnya adalah ini ya, mahasiswa membuat proposal proyek akhir yang memenuhi kriteria inovasi. Kalau saya tidak bisa membuat proposal, tapi buku yang Anda buat tadi di tugas yang hari ini gitu ya, itu menjadi proyek akhir Anda ya, yang memenuhi kriteria inovasi. Inovasi itu apa sih? Baru, ada kebaruannya, ada fleksibelnya, bisa dipakai di masyarakat, diterima di masyarakat. Kemudian ada fluensinya, kelancaran gitu ya. Itu. Ya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Karena kampusnya mau ditutup di jam 5, Bu Ika masih di kampus. Ibu, saya mau bertanya sebentar, boleh Ibu? Boleh, silakan. Bukunya tuh dicetak atau digital Ibu? Ya digital lah, mau dijual pakai e-commerce kok. Oh iya Ibu, terima kasih. Ya, jangan disebarkan dulu kalau belum melalui ini ya, materi yang 11. Makanya harus jadi di tanggal 10, tanggal 20 gitu ya. Di pertemuan 10 nanti kita ngomong terkait dengan bukunya, kemudian buku itu mau dijual pakai e-commerce apa gitu ya. Nah, sebelum itu jangan di-share dulu ke manapun gitu ya. Nanti jangan-jangan Anda nggak memenuhi undang-undang ITE, Anda kena cekal ya repot nanti Anda, nama Anda langsung terblokir di dunia per-internetan. Ya. Ini bukan tugas kelompok, ini tugas mandiri. Ya, karena kalau kelompok saya pusing menilainya, karena saya nggak tahu siapa yang menurut nama nanti. Oke? Berarti kita ketemu lagi tanggal? Tanggal berapa PJ? Halo? Tanggal 27 ya Ibu? Oh, 27 sih? Oh, tanggal 20, maaf Ibu. Ya, tanggal 20 kan pengumpulan April. buku. Ya. Kita ketemu tanggal 20 April. Saya mau lihat artikel Anda plus progres buat bukunya ya. Jadi tanggal 13 artikel itu dikumpulkan, tapi kita nggak ada kuliah. Tanggal 20 kita ketemu, saya mau ngomong artikel ilmiah Anda, plus saya mau melihat buku yang sudah Anda buat. Gitu ya? Jelas? Apakah ada minimal halaman untuk bukunya Ibu? Tanya gimana, sejarahnya seperti apa, kemudian formulanya bagaimana. Masih ada lagi pertanyaan? Nggak ada? Oke. Kalau nggak ada nggak?
Ini yang nggak masuk 2 orang ya, nanti silakan dicek. Sampai detik ini masih 50, nggak lengkap, harusnya 52 ya. Itu saja mungkin dari saya pada sore hari ini. Terima kasih. Sisa waktu ya digunakan untuk Anda mulai mencari-nyari video-video di YouTube ya, terkait dengan tadi yang sudah saya sampaikan, nulis artikel dan membuat buku gitu ya, menggunakan semua aplikasi yang sudah kita pelajari kemarin-kemarin ya. Sekarang tinggal mengkombinasikan gitu ya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Semoga apa yang sampaikan bermanfaat. Kita ketemu lagi insya Allah tanggal 20 April di insya Allah juga di jam 4 gitu ya. Nanti diingatkan ya PJ-nya. Jika yang belum hadir hari ini silakan diingatkan, tugas-tugasnya yang kemarin selesaikan dan yang akan datang. Kalau enggak, semakin lama semakin numpuk, jadi nanti semakin berat. Itu saja dari saya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Yuk sama-sama.